Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbarakah ini kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita membahas kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan penjelasan pembatal keislaman yang keenam, yaitu al-istihza bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengolok-olok Nabi, mengolok-olok syariatnya, mengolok-olok ajarannya. Maka apabila ini dilakukan baik dalam keadaan bercanda maupun serius, ini bisa menyebabkan keluar dari Islam. Berikutnya, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala, pembatal keislaman yang ketujuh, as-sihr, melakukan praktek sihir. Wa minhu, di antara praktek sihir adalah as-sarfu wal atfu. As-sarfu adalah seorang melakukan suatu ritual, ya, atau membaca jampi-jampi agar menjadikan kedua orang itu saling membenci. Wal atfu, atau sebaliknya, saling mencintai, atau dengan istilah lain kita sebut pelet, ilmu pengasihan. Maka ini termasuk sihir. Faman fa'alahu aw radiya bihi kafar. Barang siapa yang melakukan praktek sihir atau ridho dengannya, yakni membolehkan praktek sihir tersebut, maka dia sungguh telah kafir. Inilah yang akan menjadi pembahasan kita jamaah sekalian, tentang praktek sihir yang ini menjadi sebab seseorang keluar dari Islam. Makanya sering saya ingatkan bahwa kita bukan hanya disuruh untuk memeluk agama Islam, tetapi kita juga diperintahkan untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang itu bisa mengeluarkan kita dari Islam. Inilah pentingnya kita membahas kitab Nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman. Tujuannya agar kita mengenal, agar kita mengetahui, memahami, sehingga setelah kita tahu, maka ini menjadi tameng agar kita tidak terjerumus ke dalamnya. Dan di antara pembatal keislaman adalah sihir yang bisa merusak akidah, yang mana praktek sihir itu tidak lepas dari meminta bantuan kepada jin, meminta bantuan kepada makhluk halus, yang ini jelas kesyirikan. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala telah menyampaikan di dalam surat Al-Jin tentang tercelaknya perbuatan tersebut, yaitu ketika seseorang meminta bantuan, meminta perlindungan kepada bangsa jin.
wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Bahwasanya ada di antara laki-laki dari kalangan manusia, mereka meminta perlindungan, meminta tolong kepada laki-laki dari bangsa jin. Fazaduhum rahaqa, maka bertambahlah kesesatan mereka. Baik, apa yang dimaksud dengan sihir jamaah sekalian? Para ulama berselisih pendapat tentang makna sihir. Tetapi hakikat sihir itu sendiri sudah diketahui. Ada yang mengatakan sihir seperti yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah, aqdun wa ruqa yatakallamu bihi wa yuktab tu'assirul abdan wal qulub fayamrudu wa yuktalu wa yufarriqu bainal mar'i wa zawjih. Nah, sihir menurut Al-Imam Ibnu Qudamah adalah ikatan-ikatan, buhul-buhul yang sudah dijampi-jampi atau tulisan-tulisan berupa raja, yang mana tujuannya adalah untuk memberikan pengaruh buruk kepada lawannya atau kepada orang yang disihir. Iya. Jadi sebenarnya yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah ini ya bukan pengertian sihir, tetapi beliau menyebutkan ya salah satu bentuk dari sihir, yaitu jampi-jampi atau buhul-buhul yang sudah dibacakan wirid-wirid tertentu yang tujuannya adalah untuk memberikan pengaruh kepada orang yang dia tujukan. Ada di antara ya asar pengaruh sihir itu bisa membunuh, bisa membuatnya sakit. Terkadang seorang sakit tidak kunjung sembuh, berobat kemana-mana, dan sudah di rongsen, USG segala macam, ya tidak ditemukan penyakit. Tetapi ternyata ketika dia melakukan USG berkali-kali, terdapat paku peniti di dalam perutnya. Nah ini ya santet. Nah, yang kita nggak tahu dari mana itu datangnya, ya kan? Nggak mungkin orang makan silet, makan peniti, tapi ada dalam perutnya. Ini pengaruh sihir yang membuat seseorang itu sakit, bahkan bisa membuat gila, dan bisa juga menimbulkan keterikatan, ketergantungan yang tadinya mungkin seseorang tidak mencintai, dia bisa mencintai. Yang tadinya awalnya sangat benci jadi cinta. Nah, itulah diantara pengaruh apa? Sihir. Ada pula yang mengatakan sihir itu adalah majmu'atun minal a'mali syaitaniyah allati taqumu ala fi'li sahir minal azaim wat tamaim, yaitu kumpulan perbuatan-perbuatan syaitan. Ya, kumpulan perbuatan-perbuatan syaitan yang dilakukan oleh tukang sihir. Jadi pada hakikatnya apa yang dilakukan oleh tukang sihir itu merupakan kumpulan perbuatan-perbuatan syaitan. Di antaranya dengan jimat atau meminta pertolongan kepada syaitan. Makanya tukang sihir yang hakiki adalah meminta bantuan kepada syaitan dari kalangan jin. Ya. Karena yang namanya bangsa jin, ada yang soleh, ada yang tidak soleh. Nah, itulah bangsa jin yang memberikan pertolongan kepada tukang sihir. Ini jin yang tidak soleh. Jadi zaman dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari dua pengertian ini
dapat kita simpulkan bahwa yang namanya sihir itu bisa memberikan pengaruh. Para ulama menyebutkan sihir secara umum ada dua macam. Yang pertama, sihir yang bersifat hakiki. Dan yang kedua, sihir yang bersifat khayali. Nah, yang bersifat apa? Khayali. Yang pertama, sihir yang bersifat hakiki, yakni di mana sihir tersebut mempunyai fakta yang nyata, mempunyai pengaruh yang sangat dahsyat. Seperti yang tadi saya sampaikan, seorang yang memiliki ilmu hitam, misalnya dia punya jampi-jampi, pelet yang menyebabkan antara suami istri bercerai, teluh santet yang membuat orang mati terbunuh, yang membuat orang sakit, ini nyata hakiki. Dan kita wajib mempercayainya, artinya itu ada fakta. Kenapa jamaah sekalian? Karena sebagian orang mengingkari adanya sihir. Seperti orang-orang liberal yang awalnya adalah orang-orang Mu'tazilah, mereka mengatakan sihir itu nggak ada. Sihir nggak ada. Mereka mengatakan sihir itu hanya sekedar dongeng semata, hanya sekedar ngarang, enggak ada faktanya. Makanya seperti di negeri kita tidak ada hukuman khusus bagi pelaku sihir. Ada enggak undang-undangnya jamaah sekalian? Enggak ada. Berbeda di negara-negara Islam, mereka menerapkan undang-undang khusus bagi pelaku sihir. Kalau memang diketahui dengan bukti-bukti yang ada dia melakukan praktek sihir, maka hukumannya diapain? Dibunuh. Al-Imam An-Nawawi dan juga Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan was-sahih anna lahu haqiqatan wa bihi qata'al jumhur wa alaihi amatul ulama wa yadullu alaihi al-kitab wa sunnatil mashhurah. Dan yang sahih bahwasanya sihir itu memiliki hakikat, dan inilah yang diyakini oleh jumhur ulama berdasarkan dalil-dalil dari Alkitab dan As-Sunnah. Nah, di antara dalil yang menjelaskan bahwasanya sihir itu memiliki pengaruh yang sangat dahsyat, di antaranya adalah ayat Al-Quran yang sering kita baca, yakni surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Kemudian di akhir ayat Allah katakan wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad. Kita yang membaca surat ini setiap hari, bahkan kita rutinkan ketika membaca zikir pagi dan petang, Allah katakan wa min syarrin naffasati fil 'uqad, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari kejahatan wanita tukang sihir yang menghembuskan buhul-buhul. Min syarrin naffasati fil 'uqad. Tukang sihir wanita yang menghembuskan buhul-buhul, yang menjampi-jampi. Makanya Imam Ibnu Qudamah mengatakan walaula anna sihra lahu al-haqiqah lamma amara Allahu bil isti'adzah. Seandainya sihir itu tidak memberikan pengaruh, maka Allah tidak mungkin meminta kita untuk meminta perlindungan kepadanya. Karena memberikan pengaruh, makanya Allah nyuruh kita untuk meminta perlindungan kepadanya. Bisa dipahami jamaah sekalian? Nah, demikian pula hadis sahih yang menceritakan tentang kejadian yang dialami oleh Nabi SAW, yang mana Rasulullah SAW, orang yang paling mulia,
orang yang keimanannya paling tinggi, paling kuat, tetap saja terkena sihir. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Saharan nabiyyu hatta innahu yukhayyilu ilaihi annahu yaf'alu syai' wa ma fa'alah. Nabi SAW pernah terkena sihir. Beliau menghayal, yakni merasa belum melakukan sesuatu, padahal beliau sudah melakukannya. Atau sebaliknya, ya, beliau sudah melakukan sesuatu tapi beliau merasa belum melakukannya. Nah, ini terjadi dialami oleh Nabi SAW. Maka akhirnya beliau pun bermimpi didatangi oleh dua malaikat. Yang kedua malaikat ini berbicara di sisi Nabi SAW. Seraya berbincang-bincang, mengatakan, kenapa orang ini? Dijawab oleh satu lagi, ya, malaikat yang satu, orang ini tersihir. Siapa yang mensihir? Pelayannya, yaitu siapa? Labid bin A'sam. Iya. Kemudian dengan apa medianya? Dengan rambutnya. Iya. Akhirnya diketahui dari sini buhulnya. Ternyata Labid bin A'sam al-Yahudi, ya, dia menjadikan rambut Nabi sebagai buhul yang disimpan di sebuah sumur namanya Dhi Arwan. Maka setelah Nabi tersadar dari tidurnya, beliau pun langsung berangkat bersama Ali untuk mendatangi sumur tadi. Dibongkar-bongkar di sisi sumur, ternyata didapati ada sebongkah batu, dan dibongkar ternyata ada rambut Nabi. Nah, ini media yang dijadikan untuk mensihir Nabi. Makanya kisah ini jamaah sekalian sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, memberikan faedah kepada kita. Yang pertama, Nabi kita Muhammad SAW adalah manusia biasa, sama seperti kita. Hanya saja beliau diberikan suatu kelebihan, yaitu berupa kerasulan. Adapun secara umum beliau adalah manusia biasa, tidak memiliki hak-hak rububiyah dan juga tidak memiliki hak-hak uluhiyah. Buktinya Nabi tersihir. Dan juga yang kedua, hadis tentang tersihirnya Nabi mengajarkan kepada kita tentang salah satu cara untuk menyembuhkan sihir, yaitu dengan cara dia mencari buhulnya. Karena biasanya tukang sihir ketika dia melakukan aksinya, ya, dengan media, itulah yang disebut namanya buhul, yang biasa ditanam di tempat-tempat tertentu. Namun ingat, untuk mengetahui buhul tersebut tidak bisa dia meminta bantuan kepada dukun yang lain. Ini disebut namanya nusrah, mengobati sihir dengan apa? Sihir, ya. Jadi ini bentuk keharaman. Kemudian juga yang ketiga jamaah sekalian, Nabi tersihir mengajarkan kepada kita agar kita bersabar, ya, bersabar. Karena itu adalah bagian dari ujian. Sekelas Nabi saja tersihir, bagaimana dengan kita jamaah sekalian? Makanya kita tidak boleh merasa aman, apalagi kita hidup di tengah masyarakat yang terkadang ada orang yang iri hasad dengan kita. Terkadang dia tidak menyakiti kita dengan fisik, karena dia tahu kalau dengan fisik dia harus berhadapan dengan polisi. Tapi terkadang dengan cara yang jahat, ya, santet, teluh, tenun, dan yang lainnya. Nah, ya, makanya setelah kita mengetahui bahwasanya, ya, sihir itu memiliki hakikat, memiliki taksir, yaitu pengaruh, maka perlu kita ketahui bentuk-bentuk praktek sihir yang terkadang masih ada di tengah-tengah masyarakat kita. Kita harus kenal nih, ya, sehingga kalau ada orang yang ngajarin ilmu ini, maka hendaknya kita tolak. Dan kalau memang kita pernah
belajar ilmu ini, maka hendaknya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bagian dari bentuk sihir adalah seseorang memasukkan benda-benda tertentu di tubuhnya yang disebut dengan susuk. Jadi pasang susuk, ya, itu bagian dari sihir. Bukan susuk KB ya, bukan. Ya. Itu masukkan benda-benda tertentu ke dalam bagian tubuh tertentu dengan maksud tertentu. Seperti misalnya wanita dia memakai susuk, tujuannya supaya apa? Awet muda. Umurnya sudah 50 tahun. Tapi agar terlihat, ya, umur 20 tahun dia pasang susuk, mungkin di keningnya atau di pipinya. Ini lebih parah daripada orang yang operasi plastik. Nah, atau juga ada orang yang dia pasang susuk di kakinya supaya lihai gocekannya. Kalau main bola ya kan, supaya kalau nendang gol terus, dia pasang susuk di mana? Di kakinya. Mungkin kita nggak ngerti gimana cara masangnya, itulah jin, para dukun yang bisa. Tapi jangan coba-coba. Iya. Juga termasuk sihir adalah ilmu pengasihan, atau yang disebut ilmu pelet. Dia membaca wirid-wirid tertentu, jampi-jampi tertentu, walaupun terkadang dicampur dengan ayat-ayat Al-Quran. Tujuannya adalah untuk memikat lawan jenis, agar lebih mudah sukses hidupnya, lebih dikasihi banyak orang. Ya, kadang dia mengamalkan amalan ini, ya, ketika dia mau melamar kerja, ya, supaya atasan dari perusahaan tersebut terpikat dengannya, dan tujuan-tujuan lainnya. Juga termasuk ilmu sihir adalah pesugihan. Iya, yakni dia mendatangi tempat-tempat yang dikeramatkan, kemudian dia melakukan ritual khusus, memuja-muja penunggu tempat tersebut yang dianggap sebagai penguasa tempat itu. Inilah disebut namanya pemuja jin, makhluk halus. Ya, seperti misalnya untuk mendapatkan kekayaan, ya, atau misalnya memang dia sudah punya medianya, ya, agar ilmunya semakin semakin tinggi, semakin memiliki pengaruh untuk mendapatkan tuyul misalnya, ya, atau juga supaya bisa mendapatkan, ya, keahlian berubah jadi binatang tertentu. Istilah babi apa itu? Babi ngepet, ada jamaah sekalian, ya. Atau supaya dikasih jenglot. Tahu jenglot? Ya, boneka yang sekarang itu jenglot itu kan. Nah, boto ijo, ya, dan jenis, ya, ilmu pesugihan lainnya. Dan juga termasuk ilmu sihir adalah ilmu yang mempelajari tentang kesaktian, ya, belajar ilmu agar tidak mempan dibacok, belajar ilmu agar bisa terbang, gak mempan dibakar. Ya, ini semuanya walaupun biasanya pakai wirid-wirid, ya, itu tidak diperbolehkan jamaah sekalian. Minimalnya itu adalah bid'ah dalam agama. Kalau seandainya itu diperbolehkan, tentunya yang pertama kali belajar siapa? Rasulullah dan para sahabatnya. Pernah nggak kita mendapati hadis Nabi SAW di mana para sahabat mereka mempelajari ilmu-ilmu seperti ini supaya bisa terbang, supaya nggak mempan dibacok? Ada nggak? Nggak ada. Sekarang nih di negeri kita mereka yang belajar ilmu kesaktian, ya, nggak mempan dibacok, nggak mempan dibakar. Ada nggak yang berangkat ke Palestina sana berjihad melawan siapa? Orang-orang Yahudi gitu. Nah, makanya
segala bentuk ilmu kesaktian, walaupun istilahnya ilmu putih, tidak lepas dari meminta bantuan kepada syaitan. Banyak macam-macamnya di negeri kita. Ada ilmu anti tembak, Brahma Kumbara, Rawa Rontek, Batara Karang, Wuluh Putih, ya, Kodok Mangkrok, Lembu, Sepi Angin. Banyak ya mas kalian. Jangan-jangan tuh pernah belajar kali. Sepi Geni, ya, yang pernah belajar tahu ini kayak gini. Iya, jadi itu semua terlarang dalam Islam. Iya, kadang dia mengamalkan zikir-zikir tertentu, kemudian ada orang 20 meter kakinya ditepukkan ke tanah, mental gitu kan. Dan ini tiada lain, iya, ada bantuan dari siapa? Jin ya mas sekalian. Jadi pada dasarnya nggak boleh. Walaupun itu dia mengaku-ngaku sebagai jin muslim, walaupun caranya dengan membaca zikir jamaah sekalian, hukum asalnya dia tidak boleh melakukan interaksi kepada jin. Jelas tadi ayat Allah katakan wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Jadi memang hukum dasarnya nggak boleh meminta bantuan, meminta pertolongan kepada jin. Dan juga termasuk ilmu sihir, ya, yang terkadang masih ada di masyarakat kita adalah ilmu santet, teluh, tenun, guna-guna, ya. Nah itu masih ada. Karena mungkin gara-gara nggak dapat warisan saudaranya di santet, ya. Dulu banyak di kita, makanya disebut namanya Poris. Tahu Poris? Persatuan Ilmu Santet. Hati-hati sama orang Poris ya. Iya. Baik ya mas sekalian. Jadi itu ya macam-macam ilmu sihir. Kemudian zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa praktek sihir, mempelajari ilmu sihir atau semua hal yang berkenaan tentang sihir termasuk kesyirikan dan bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam? Ini sekarang kita sebutkan alasan-alasannya. Kenapa dia termasuk perbuatan syirik? Bahkan di sini dikatakan kafar, bisa menyebabkan pelakunya keluar dari Islam. Nah, yang pertama alasannya karena tadi yang namanya praktek sihir itu meminta bantuan kepada jin, menjadikan syaitan sebagai perantara sihirnya, yang sudah barang tentu jamaah sekalian. Ketika dia mempelajari ilmu sihir atau melakukan praktek sihir, dia betul-betul menghambakan dirinya kepada syaitan. Apa di antara bentuk penghambaannya? Dia memberikan sesajen. Dia memberikan tumbal. Apa coba tujuannya ketika mereka memberikan sesajen? Dalam rangka untuk mendekatkan hatinya kepada makhluk-makhluk tersebut. Sehingga pastinya hatinya itu memiliki keterikatan yang sangat kuat. Meyakini bahwa jin tersebut bisa memberikan manfaat dan madarat. Ini dia terjerumus ke dalam syirik apa? Rububiyah jemaah sekalian. Karena sebagai seorang mukmin kita wajib mengimani bahwasanya tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan tidak ada yang bisa mendatangkan malapetaka kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Itulah keyakinan kita. Selain Allah tidak ada yang mampu. Iya. Seharusnya ketika dia membutuhkan sesuatu, dia kembali kepada Allah. Karena Allah yang maha mampu untuk menghilangkan bencana, malapetaka. Bahkan hanya Allah yang mampu untuk melepaskan seorang hamba dari yang namanya ujian yang dihadapi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa iyyam saskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu
Apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki bencana kepada seseorang, maka tidak ada yang mampu untuk melepaskan dari bencana tersebut kecuali siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jelas, ya. Dia menghambakan dirinya dengan membawa sesajen, syarat-syarat macam-macam ya. Disuruh bawa ayam jago yang bertelur lah. Memang ada. Suruh bawa kopi lah. Torabika mik khusus kopinya. Nah, kemudian disuruh segala macam itu. Sesajen. Sayangnya kebiasaan ini dijadikan sebagai kearifan lokal di negeri kita. Tradisi yang perlu dilestarikan. Gak bisa kita jalankan tradisi tersebut. Ya. Hati-hati nih saya ngomong gini ntar dilaporin nih. Ya kan? Gak ada dukun kan di sini. Nah, ini yang pertama, meminta-minta bantuan kepada jin. Jelas Allah katakan apabila kita memohon sesuatu, mintalah kepada Allah. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Makanya pelaku sihir, para dukun, tukang tenun, tukang santet, teluh dan yang lainnya, mereka tidak hanya terjerumus ke dalam syirik rububiyah, tetapi mereka juga terjerumus ke dalam syirik uluhiyah. Dan memang seperti itulah, syirik uluhiyah diawali syirik rububiyah. Ketika seseorang meyakini adanya pencipta, adanya pemberi manfaat selain Allah Subhanahu wa taala, maka yang kedua, dia akan bertawakal kepada makhluk tersebut. Hatinya itu memiliki keterikatan, dan tawakal adalah ibadah. Ya, makanya orang yang bertawakal kepada selain Allah berarti dia telah berbuat apa? Syirik. Dan yang ketiga, dia meminta bantuan. Meminta bantuan kepada syaitan. Sedangkan meminta bantuan, meminta pertolongan adalah bagian dari doa. Disebut namanya istighosah, isti'adzah, isti'anah. Ketika itu ditujukan kepada selain Allah, maka berarti namanya syirik uluhiyah. Nah, kemudian yang kedua jamaah sekalian, para dukun, para tukang sihir, kenapa mereka dikatakan keluar dari Islam? Karena biasanya mereka mengaku-ngaku perkara yang gaib. Iya, mengaku-ngaku perkara yang gaib. Perkara-perkara yang tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena berkaitan tentang hal-hal yang menjadi nasib manusia, tentang umurnya, jodohnya, rizkinya, itu semua hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, atau juga kadang dia bisa melihat dan menentukan di tubuh kamu ada jin tuh, jin dari rawa. Nah ini perkara yang gaib. Sedangkan Allah katakan dalam surat An-Naml ayat 65, "Qul la ya'lamuhu man fis samawati wal ard wal ghaiba illallah." Tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga jamaah sekalian, ya, di antara sebab kenapa pelaku sihir ya ini dikatakan keluar dari Islam, karena semua praktek sihir dan perdukunan itu tidak akan manjur kecuali dengan mencela simbol-simbol Islam. Iya. Mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Jadi namanya praktek sihir biasanya mencela, menghinakan, merendahkan apa yang diagungkan di dalam Islam. Seperti misalnya raja, banyak orang tertipu, atau apa namanya, wafak, bukan wakaf ya, wafak, yang biasa ditaruh itu di depan pintu.
Secara zahir kita lihat ayat-ayat Al-Quran, tapi ternyata kalau kita deketin, ternyata ada lambang-lambang segitiga, kemudian ayat kursi, tapi hurufnya misah-misah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, pisah-pisah, alif lam lam lam, menjadi huruf muqatta'ah. Ya ini kan tidak dibenarkan. Enggak boleh dia merubah-rubah. Kemudian juga biasanya dia yang namanya wafak, nyimpennya di mana jemaah? Di dompet, ya kan? Dompet ditaruh di mana? Di belakang. Terkadang tulisan wafak itu ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Dalam lafaz tersebut ada lafaz Allah. Masa lafaz Allah ditaruh di pantatnya, ya kan? Kemudian kalau dia duduk, didudukin. Kalau dia masuk ke toilet, berarti dia bawa. Ini menghinakan simbol Islam. Iya. Ada yang mengatakan ini mah cuma syarat Pak Ustadz. Syarat gitu kan. Tetap tidak diperbolehkan jemaah sekalian. Karena kita boleh melakukan suatu sebab, pertama jika dibenarkan menurut syariat, dan yang kedua dibenarkan secara medis. Bukti ilmiahnya itu ada. Wafak misalnya, bikin orang kaya. Apakah sesuai dengan penelitian ilmiah jemaah sekalian? Tidak. Ini berarti sebab yang tidak diperbolehkan. Nah, dan biasanya kenapa walaupun itu dikatakan sebagai syarat sebab aja nggak boleh, ada keterikatan hati. Kalau kemana-mana nggak bawa wafak, gimana kira-kira? Tenang nggak tuh? Nggak tenang. Waduh, jimat saya ketinggalan nih. Iya. Akhirnya pulang lagi, ya, untuk mengambil jimatnya. Dan yang ketiga, walaupun dia membawakan ayat-ayat Al-Quran, namun ya tidak dibenarkan dengan cara seperti itu. Bertabarruk dengan Al-Quran, naam, disyariatkan, tapi kita harus tahu bentuk tabaruknya seperti apa. Tabaruk dengan Al-Quran diperbolehkan, yaitu dengan cara kita membacanya, mendengarkannya, mengamalkannya, mentadaburinya. Bukan ini dijadikan sebagai jimat, bukan dijadikan sebagai pajangan, sebagai tulisan yang ditempel di tembok-tembok atau di pintu rumah. Ayat kursi, dia beli pajangan ayat kursi, ditaruh di depan rumah supaya setan gak masuk, ya kan? Nah ini gak boleh seperti itu jemaah. Iya. Dan diantara bentuk pelecehan terhadap Al-Quran, sampai ada orang yang disuruh oleh dukun agar pengaruh sihirnya itu betul-betul kuat. Dia disuruh menulis ayat kursi dengan darah haid. Jadi darah haid itu sebagai apa? Tintanya. Naudzubillah. Nah ini penghinaan terhadap Al-Quran. Iya. Jadi ini 3 alasan. Yang pertama, yang namanya praktek sihir, meminta-minta bantuan kepada jin. Yang kedua, mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib. Dan yang ketiga, yaitu ya semua praktek sihir dan perdukunan tidak akan manjur kecuali dengan mencela simbol-simbol yang diagungkan di dalam Islam. Makanya sebagai seorang muslim jamaah sekalian, tentu kita sebagai manusia memiliki banyak harapan, memiliki banyak keinginan. Apalagi kalau kita melihat orang lain sukses dari sisi hartanya, dia kaya, iya, kehidupannya subhanallah, mungkin secara zahir dia lihat bahagia, hidup nyaman, punya harta benda yang banyak. Maka kita boleh untuk mendapatkan itu semua, namun tempuhlah dengan cara yang sesuai dengan syariat. Bekerja, banting tulang, cari ma'isyah,
Itu yang dibenarkan. Jangan dia mengambil jalan pintas. Banyak orang yang ingin jadi kaya, dia ngambil jalan pintas. Mendatangi dukun, minta amalan-amalan tertentu, minta dikasih tuyul lah, minta keahlian untuk bisa berubah jadi babi ngepet, ya, miara tuyul. Ada jamaah sekalian, ya. Tapi kita juga jangan suudzon sama orang, jamaah sekalian. Ini kadang orang kerja apa gitu kan, tahu-tahu udah punya mobil ini, rumahnya gede. Jangan suudzon, karena mungkin hasad sama dia, diomongin dia miara tuyul, tahu dari mana itu. Iya, jangan. Barangkali dia punya bisnis jual beli online, ya kan. Nah ini, kadang orang kita kan suudzonnya kuat banget gitu kan, karena dasar hasad gitu kan. Ada orang kaya dikit, apalagi pendatang, dia mah miara jenglot. Nggak boleh. Iya, bisa dipolisikan kayak gini gitu kan, menuduh orang yang tidak. Nah, ya tentunya zaman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi sebagaimana di awal saya sampaikan bahwa ya sihir itu memiliki pengaruh. Dan sekelas nabi saja tidak selamat dari namanya sihir. Makanya kita dan keluarga kita harus punya benteng yang kuat, ya, agar terhindar dari yang namanya bahaya sihir. Dan bentengnya itu bukan kita miara makhluk-makhluk halus juga. Karena tadi saya sampaikan, ya, mengobati sihir dengan sihir itu disebut namanya nusrah, yaitu termasuk amalan syaitan. Baik, nanti kita lanjutkan ba'da salat Isya. Nah, tentang bagaimana cara menangkal sihir dan bahaya, ya, pelaku sihir. Baik.